Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Alex dan Kak Mary. Hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, tutup matanya dan lipat tangannya. Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh berkumpul meskipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan menjamah setiap hati kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja bebas di tengah-tengah kami. Sentuh hati kami Tuhan, biar kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Yeay. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yeay, ayo. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada tandingannya, tiada duanya, tiada tandingan. Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri diri-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti
Yesus Tuhanku. Betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Berikan suara-suaranya Allah kita. Yeay. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pujian yang menyenangkan hati kami. Kami juga percaya Tuhan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak, sekarang kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Peluk kami Tuhan. Biar kami merasakan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan
bersatu hari ini. Berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku dan bersyukur. Naikkan syukur buat hari yang kau beri tak habis-habisnya. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu bertujuan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiap di sepanjang Bapak, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Bapak, buka hati kami, buka pikiran kami, lembutkan hati kami, biar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan, apa isi firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau ngajakin kalian buat ucapin selamat ulang tahun buat Clara, Kayla, Chris, dan Brandon. Caranya gampang banget, kalian tinggal komen di bawah selamat ulang tahun ya Kayla, Clara, Chris, dan Brandon. Kalau udah, kita bakal langsung masuk ke firman Tuhannya. Enjoy the service. Halo anak-anak, kita bertemu lagi. Hari Minggu sore ini kita masih akan berbicara dan membahas tentang kasih. Ya, kasih adalah satu dari 9 buah roh yang akan kita bahas selama minggu-minggu ini. Ingat ya, ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan betul sekali penguasaan diri. Tapi pada minggu ini kita masih bicara mengenai kasih. Ingat nggak? Ke minggu lalu Cici Naomi kasih lihat anak-anak apel, ya, berbagai macam apel. Ada banyak macam apel. Luarnya ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah marun, ya. Dan apel ini, nah ini beda lagi nih, ya. Tapi kalau misalkan dipotong, ingat tengahnya
ada bintangnya semua. Ya, dan dagingnya juga kalau apel mirip-mirip ya. Demikian juga Tuhan menciptakan kita, berbagai macam suku bangsa. Kulit warna kita berbeda, rambut warna mungkin berbeda. Ya, banyak yang berbeda secara lahiriah, tapi kalau hati kita memiliki Kristus, kita sama. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, dan semua anak-anak Allah itu diberi kuasa dan otoritas oleh Allah. Ya, untuk hidup berkemenangan. Dan dari semuanya itu kita kenal ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar dari semuanya adalah kasih. Oke, jadi kita masih membahas mengenai kasih. Kasih itu di 1 Korintus 13 bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada banyak hal mengenai kasih, ya. Dan ada sebuah cerita di Alkitab yang akan saya bawakan, saya akan ceritakan buat anak-anak hari ini, dan tema dari cerita itu adalah tentang kasih. Bagaimana dia sudah banyak menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan sehingga dia bisa mengasihi Tuhan. Jadi kita ini sebenarnya nggak bisa mengasihi kalau kita nggak kenal kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi? Terlebih dahulu kita harus kenal kasih Tuhan. Itu adalah bumbu utamanya, kasih Tuhan sendiri. Sampai kita penuh sama kasih Tuhan, kita menerima kasih Tuhan, kita dipenuhi kasih Tuhan, sampai itu penuh sama kita, itu akan melimpah keluar. Kita gak bisa tahan kasih itu sendiri. Kita pasti ingin membagikan kasih itu kepada orang-orang lain, ya, kepada anak-anak Tuhan yang lainnya. Terutama kita mau membagikan kasih itu kepada Allah sendiri dalam bentuk penyembahan, ya, dan dalam bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kisah ini diambil dari Lukas 7 ayat 16-50. Ya, bagaimana seorang wanita, nanti kita akan dengar ceritanya ya. Dia memakai rambutnya ya untuk mengurapi Yesus. Kalau misalnya kita semua tahu ya, rambut itu kan mahkota, terutama buat wanita. Kita nggak mungkin pakai rambut kita buat ngelap-ngelap. Betul ya, tapi banyak seringkali kita malah kita warnain rambut kita, ya nggak, kita model-model rambut kita, dan kita sangat menghargai ini mahkotanya kita. Nggak mungkin kita pakai ini buat ngelap, tapi ini sebuah cerita yang luar biasa ya, bagaimana bentuk penyembahan seorang wanita yang sudah dikasihi dan diampuni oleh Tuhan. Dia memberikan balik kasihnya kepada Tuhan. Nah, ini saya kasih lihat dulu gambarnya. Ya, sebentar saya akan ceritakan cerita ini buat anak-anak. Kasih dan pengampunan. Ada seorang bernama Simon. Ia selalu taat kepada agama Yahudi. Pada suatu hari, ia mengundang Yesus makan di rumahnya. Di kota itu ada juga seorang wanita yang berdosa. Ia mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon. Maka ia mengambil sebotol minyak wangi yang mahal sekali, lalu pergi ke rumah Simon. Pada waktu itu, Yesus dan semua tamu yang lain sedang makan. Wanita itu masuk, lalu pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Ia menangis di situ dan air matanya membasahi kaki Yesus. Lalu ia mengeringkannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan menuanginya dengan minyak wangi. Simon melihat semuanya itu dan berkata dalam hatinya, "Orang ini bukan nabi. Kalau ia nabi, tentu ia tahu siapa wanita itu yang memegang kakinya. Dan tentu ia tahu juga bahwa wanita itu seorang yang berdosa." Tiba-tiba Yesus berkata, "Simon, saya ingin mengatakan sesuatu kepadamu." "Ya, Pak Guru," jawab Simon. "Apa yang Bapak ingin katakan?" Lalu Yesus menceritakan cerita ini. Ada dua orang yang berutang kepada seorang lain. Yang seorang hutangnya 500 uang perak dan yang lainnya berutang 50 uang perak.
jadi 500 dan 50. Kedua orang itu tidak punya uang untuk membayar utang-utang mereka. Maka orang yang meminjamkan uang itu kasihan kepada mereka. Jadi ia berkata kepada mereka, "Aku sudah menghapuskan utangmu. Kamu tidak usah lagi membayarnya." Lalu Yesus bertanya kepada Simon, "Coba Simon, menurut pendapatmu, siapa di antara kedua orang yang berutang itu yang merasa lebih berterima kasih kepada orang yang meminjamkan uang itu?" Simon menjawab, "Saya rasa yang berhutang 500 uang perak itulah, Guru. Utangnya kan banyak, dan utang yang banyak itu dihapuskan, lebih besar." Yesus menjawab, "Jawabanmu benar, Simon." Lalu Yesus menoleh kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, "Simon, kau lihat wanita ini? Aku datang ke rumahmu, dan kau tidak menghormatiku dengan memberikan air untuk mencuci kakiku. Tapi wanita ini, ia mencuci kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Simon, kau tidak menyambut aku dengan menciumku. Tapi sejak aku datang, wanita ini terus saja menciumi kakiku. Engkau tidak menuangkan minyak zaitun ke atas kepalaku, tapi ia sudah menuangi kakiku dengan minyak wangi. Jadi perhatikanlah perkataanku ini. Wanita ini menunjukkan kasih yang besar, karena banyak sekali dosa yang sudah diampuni. Tapi orang yang diampuni sedikit menunjukkan kasihnya yang sedikit juga." Kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosa-dosamu sudah diampuni." Tamu-tamu lain yang sedang duduk makan bersama Yesus mulai berkata satu dengan yang lain, "Siapakah orang ini sehingga berhak mengampuni orang lain punya dosa?" Tapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Karena kau percaya kepadaku, maka kau diselamatkan. Sekarang pergilah dengan damai." Nah, begitulah anak-anak, kisah yang barusan kita dengar mengenai seorang wanita yang menyadari bahwa dosanya yang besar sudah diampuni oleh Tuhan. Sama dengan kita, sewaktu kita menerima Kristus, Tuhan masuk dalam hati kita. Kita percaya bahwa karena kasih-Nya yang besar, Dia sudah mengampuni semua dosa kita. Kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita. Ada kerinduan untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati hadirat-Nya, untuk baca firman-Nya, untuk berdoa, dan untuk melayani sesama kita. Semuanya bisa kita dapat cuman karena kita menerima kasih Tuhan. Jadi harus mengalami Tuhan, harus mengalami kasih Tuhan. Itu semua yang memberikan perubahan, yang membawa sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Cuman karena kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini anak-anak mau menerima Kristus dan mau mengalami perubahan, mau mengalami pemulihan dalam hidup anak-anak, saya ajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita pejamkan mata, lipat tangan, tundukkan kepala, dan ikuti saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang telah Kau tunjukkan melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Sejak kami masih berdosa, Engkau sudah mengampuni semua dosa kami, dan Engkau menerima kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuklah dalam hatiku, aku membuka hidupku, dan mengizinkan Engkau mengambil alih masa depanku, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku mau menjadi anak-Mu, Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam seluruh area hidupku. Rubah hidupku Tuhan, pulihkan dan pakai aku. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah berdoa. Amin. Siapa yang merasakan damai sejahtera setelah berdoa? Ya, waktu kita menerima kasih Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hati kita, kita buka hati kita, biar kasih Tuhan memenuhi hati kita semua, dan biar Tuhan merubah hati kita semua. Bahkan Tuhan mau memakai kalian semua untuk menjadi berkat buat banyak orang yang belum mengalami kasih Tuhan. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan, sudah ikut pujian penyembahan, sudah mencatat
Ya, sebentar kakak-kakak akan melanjutkan. Ada ayat hafalan, ada aktivitas yang akan kalian dengarkan sebentar ini. Oke, sampai ketemu lagi next week. Bye and God bless you. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita mengenai kasih dan pengampunan. Adik-adik, kita tahu bahwa Bapa di sorga begitu mengasihi kita. Sampai-sampai Ia mengirimkan Yesus, anaknya yang tunggal, untuk mati di kayu salib. Untuk menebus semua dosa-dosa kita. Bapa di sorga sangat amat mengasihi kita. Dan Dia sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, bagaimana kita dapat menunjukkan kasih kita kepada Yesus? Siapa yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya? Siapa yang lebih mengasihi Yesus? Simon atau wanita itu? Bagaimana wanita itu menunjukkan kasihnya kepada Yesus? Di antara dua orang yang hutangnya sudah dihapuskan itu, siapa yang lebih berterima kasih dan mengasihi orang yang meminjamkan? Oke adik-adik, kalau sudah selesai menjawab, seperti biasa, adik-adik dapat mengirimkan jawabannya ke Kakak Mary ya. Oke adik-adik. Hai Little Disciples, hari ini kita akan membuat kreativitas yang gak kalah uniknya loh dari video-video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membuat kreativitas bertemakan buah-buah roh. Kakak yakin kalian udah pada excited kan? Yuk kita buat!
kerasa ya, udah seminggu aja dan kita bertemu lagi pada minggu sore hari ini. Nah, yang pastinya siapa nih kangen sama kakak? Oke, nah jadi seperti biasa hari ini kita kan ayat hafalan. Nah, sebelum kita mulai, boleh dong kalian tulis di kolom komentar kalau kalian sudah siap. Dan kalau kalian sudah siap, kita akan langsung saja mulai. Oke. Ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah Efesus 2 ayat 8. Oke, sudah siap ya? Kita langsung mulai. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ulangin ya. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, sekarang kita bersama-sama ya, hafalin bersama kakak. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oke, sampai sini ya. Dihafalkan ya, dan jangan lupa direkam. Dan jangan lupa cek dan follow IG littledisciples.id. Karena di situ akan banyak informasi seputar Little Disciples. Oke, bye all, God bless you. Hai adik-adik, balik lagi nih sama kakak. Nah adik-adik, sekarang kita sudah ada di ujung acara online service kali ini. Jadi kakak mau mengingatkan buat adik-adik semua agar adik-adik yang pertama jangan lupa untuk absen, yang kedua jangan lupa untuk mengikuti setiap aktivitas yang para kakak sudah berikan ya adik-adik. Oke adik-adik, karena kita mau menutup acara kali ini, kakak mau berdoa untuk adik-adik semua biar kiranya Roh Kudus pimpin setiap adik-adik untuk dapat mengerti setiap firman yang telah ditaburkan tadi selama kebaktian. Nah adik-adik, kita tutup acara kali ini ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah adik-adik, God bless you.